Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan perkenalkan, saya Natasha Gita Cahyani. Saya di sini akan menjelaskan materi sudut istimewa perbandingan trigonometri. Nah, sebelum menjelaskan materi sudut istimewa perbandingan trigonometri, kita akan ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, teman-teman, tujuan pembelajarannya yang pertama ada peserta didik mampu menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan nilai trigonometri sudut istimewa dalam penyelesaian masalah kontekstual. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih, teman-teman tahu nggak apa itu sudut istimewa perbandingan trigonometri? Nah, jadi sudut istimewa perbandingan trigonometri adalah sudut-sudut yang nilai perbandingannya dapat ditentukan secara eksak. Nah, teman-teman, sekarang kita akan langsung ke materi untuk mencari nilai perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dengan menggunakan bidang Kartesius. Nah, kita akan mengambil titik A 1,0, satunya itu X, 0-nya itu Y. Kita masukkan ke segitiga ini, X-nya kita substitusikan. Nah, untuk mencari R-nya, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Kita mendapatkan R-nya itu 1. Jadi, sin alfa sama dengan 0/1 sama dengan 0, cos alfa itu 1, tan alfa itu 0. Selanjutnya, untuk mencari nilai perbandingan trigonometri sudut 90 derajat itu masih sama, menggunakan bidang Kartesius. Caranya juga sama, tapi kita menggunakan titik B, yaitu 0,1. 0-nya X, Y-nya itu 1. R-nya mencarinya sama seperti yang sebelumnya, jadi R-nya itu 1. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus sin konstan, sin alfanya 1, cos alfanya 0, tan alfanya tidak terdefinisi. Nah, teman-teman, untuk mencari nilai perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat, kita menggunakan segitiga sama sisi yang dibagi 2. Nah, sebelum mencari sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat, kita akan mencari panjang sisi CD-nya terlebih dahulu menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi, CD sama dengan akar BC kuadrat dikurangi BD kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat itu adalah akar 4 minus 1. Nah, kemudian hasilnya adalah akar 3. Jadi, panjang CD adalah akar 3. Nah, kan tadi sudah dicari untuk nilai-nilai sisinya, tinggal kita substitusikan untuk sudut 30 derajat. Jadi, sin alfanya 1/2, cos alfanya 1/2 akar 3, tan alfanya itu 1/3 akar 3. Untuk sudut 60 derajat, caranya juga sama seperti yang sudut 30 derajat. Tinggal kita substitusikan ke rumus sin konstan. Nah, sin alfanya 1/2 akar 3, cos alfanya 1/2, tan alfanya akar 3. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencari sudut 45 derajat. Nah, sudut 45 derajat itu awalnya kita mencari dari persegi yang dibagi 2 itu akan menjadi segitiga ini. Nah, untuk mencari panjang PR kita bisa menggunakan teorema Pythagoras
Dan hasilnya itu adalah akar 2. Jadi panjangnya itu akar 2 untuk PR. Nah, kan sudah ketemu nilai dari sisi-sisinya, tinggal kita substitusikan untuk sudut 45 derajatnya, yaitu sin alfanya 1/2 akar 3, cos alfanya 1/2 akar 2, tan alfa itu 1. Nah, kita tinggal memasukkan ke tabel nilai perbandingan trigonometri. Kita kan tadi kan sudah mencari ya untuk nilai per sudutnya, jadi kita tinggal memasukkan. Nah, udah ketemu ini. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan contoh soal dengan nilai perbandingan trigonometri ini. Nah, untuk contoh soal yang pertama adalah seorang siswa melakukan pengukuran tinggi pohon dengan metode bayangan. Diketahui panjang bayangan pohon adalah 6 meter dan tinggi pohon adalah 2/3 meter. Tentukan sudut datang sinar matahari terhadap tanah, atau kita akan mencari sudut elevasi matahari, dan jelaskan langkah penyelesaian soalmu. Oke, kita akan mencoba mengerjakannya. Nah, penyelesaiannya kita yang pertama tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah panjang bayangan pohon 6 meter dan tinggi pohon itu 2/3 meter. Yang ditanya itu sudut datang sinar matahari terhadap tanah atau sudut elevasi matahari, dan jelaskan langkah penyelesaiannya. Nah, jawab, kita akan menggunakan tan karena yang diketahui adalah sisi depan dan sisi sampingnya. Yang dicari /adalah sisi miring, jadi kita menggunakan tan. Jadi tan sama dengan depan per samping, yaitu 2/3/6. Itu ketemunya 1/3/3. Nah, jadi panjang sisi miring atau sudut elevasi mataharinya adalah 1/3/3. Untuk contoh soal yang kedua, diketahui segitiga ABC siku-siku di B dan besar sudut C adalah 60 derajat. Jika panjang AC adalah 12 cm, maka tentukanlah panjang A itu panjang CA, B itu panjang AB. Nah, untuk penyelesaiannya, kita akan mencari panjang CA menggunakan sin 60 derajat. Karena sin 60 derajat itu sama dengan depan per miring. Nah, untuk depannya adalah CA, untuk miringnya adalah CB. Untuk sudut sin 60 derajat, kita kan sudah mencarinya tadi seperti sebelumnya, itu 1/2/3. Nah, tinggal kita masukkan, jadi 1/2/3 sama dengan CA per 12. Nah, CA sama dengan, kita pindah ruas untuk 1/2/3-nya menjadi CA sama dengan 12 kali 1/2/3. CA sama dengan 6/3 cm. Selanjutnya kita akan mencari yang B. Kita menggunakan rumus cos 60 derajat karena yang dicari adalah AB-nya. Cos 60 derajat itu nilainya 1/2. Tinggal kita masukkan, jadi 1/2 sama dengan AB per 12. AB sama dengan
12 kali 1/2, sama seperti yang A tadi, kita pindah luas. Jadi, AB sama dengan 6 cm. Jadi, panjang sisi AB itu 6 cm dan panjang sisi CA itu adalah 6/3. Nah, teman-teman, kita kan sudah mencari nilai perbandingan sudut trigonometrinya. Kita juga sudah mencoba mengerjakan contoh soalnya. Nah, ini ada soal latihan. Kalian bisa aku mengerjakan soal ini sebagai latihan. Untuk jawabannya, kalian bisa komen di komentar. Untuk soal latihannya ada 2. Ini soal yang pertama. Ini soal latihan yang kedua. Bisa dikerjakan sama seperti yang contoh soal tadi. Caranya sama. Dikerjakan, nanti jawabannya kalian bisa komen. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang sudut-sudut istimewa dan nilai-nilai trigonometri yang menyertainya. Terus semangat belajar, dan ingat, matematika itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.